Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Yulianto dengan NIM 1955201178. Di sini saya akan mengerjakan mempresentasikan tugas pemrograman sistem dengan judul analisis dan perancangan sistem informasi keputusan penerimaan karyawan baru berbasis web. Di sini saya menulis latar belakang perekrutan karyawan adalah faktor yang penting dalam kelancaran operasional sebuah perusahaan. Juga demi mencapai visi misi sebuah perusahaan, dalam pemilihan atau perekrutan karyawan diperlukan penilaian dengan kriteria yang dibutuhkan atau diinginkan. Karyawan adalah suatu aset bagi perusahaan. Dengan karyawan yang tepat, maka perusahaan akan mempunyai aset yang begitu banyak. Dengan karyawan yang tepat, maka akan mempunyai tingkat kinerja yang tepat. Dengan kinerja yang tinggi, perusahaan akan mempunyai kinerja yang baik dan akan mempunyai profit yang tinggi. Oleh karena itu, semangat kerja pegawai memiliki pengaruh kuat bagi hasil kerja, sangat menguntungkan bagi perusahaan. Maka dari itu, perusahaan membutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan yang tinggi bagi perusahaan. Agar kinerja dan hasil kerja karyawan maksimal, maka perusahaan membutuhkan usaha yang maksimal. Identifikasi masalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam pengelolaan data tenaga kerja PT Sarana Indo Sukses, yaitu sistem penerimaan karyawan baru pada PT Sarana Indo Sukses masih sistem manual. Pencatatan dan penerimaannya, pengelolaan data untuk admin dalam penyimpanan dan pelamar kerja masih kurang rapi, dan rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan. Maka dari itu, rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut: bagaimana sistem informasi penerimaan karyawan baru PT Sarana Indo Sukses, dan yang kedua, bagaimana perancangan untuk pengolahan data dalam penyimpanan data pelamar. Analisis sistem berjalan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di PT Sarana Indo Global. Sesuai pembahasan yang diambil tentang sistem informasi rekrutmen penerimaan karyawan baru, ada pun kesimpulan yang dapat diambil dari sistem yang sedang berjalan di PT Sarana Indo Sukses, yaitu sistem yang digunakan selama ini masih semi komputerisasi dalam hal pendataan dikarenakan sistem informasi rekrutmen penerimaan karyawan baru yang belum ada pada sistem yang sedang berjalan di PT Sarana Indo Sukses. Pengelolaan data masih dalam bentuk Microsoft Excel, di mana tujuan dari rekrutmen digunakan untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi. Nah, di sini ada sistem berjalan. Pelamar mulai mengirimkan berkas lamaran, lalu diperiksa oleh HRD untuk lulus seleksi berkas. Jika ia berlanjut ke tes kesehatan, fisik tulis, dan jika lulus tes wawancara, dan jika lulus kembali membuat perjanjian kontrak, dan jika lulus kembali karyawan memulai bekerja. Di sini ada sistem use case diagram penerimaan karyawan baru. Di sini ada aktornya sebagai HRD, aktornya calon karyawan, dan si aktornya lagi manajer. Di sini ada sistem login, data pelamar, seleksi, penerimaan, penggajian, dan laporan. Di activity diagram, di sini ada pelamar untuk login, pendaftaran, registrasi, panggilan wawancara, training, tes, penerimaan hasil tes, dan membuat laporan. Membuat laporan ini dari bagian admin untuk diserahkan ke pihak manajer. Dan sequence diagram lowongan kerja, di sini ada aktornya HRD membuat informasi lowongan pekerjaan dan memberikan. Di sini ada aktornya calon karyawan, dan di sini aktornya lagi sebagai manajer. Dan yang kedua, menerima informasi untuk bagi calon karyawan, dan calon karyawan mendaftarkan dirinya, dan HRD membuat dan menyerahkan laporan calon kandidat. Dan yang keempat, ada sequence diagram seleksi. Aktornya ada HRD, calon karyawan, dan manajer. Yang pertama ada pengisian berkas, yang kedua adalah melakukan tes, yang ketiga interview HRD, yang keempat adalah interview manajer ataupun interview user, yang kelima pengumuman kelulusan, dan yang keenam tanda tangan kontrak, dan yang ketujuh HRD membuat dan menyerahkan laporan kepada manajer. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata yang kurang sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.